Welcome to the Lighthearted Show channel. Welcome to the Lighthearted Show channel. Bring joy one show at a time. Halo, selamat datang di channel The Lighthearted Show, di mana gue Arya sebagai host dan partner gue. Thomas, Adrian. Oke, di channel The Lighthearted Show ini ada channel podcast yang bakal ngebahas apapun dari game, prodi-prodi jurusan, universitas, tips Banyak lah ya. mungkin dan lain-lainnya. Ya banyak lah, yang informatif, seru dan pasti lucu. Nah, di video kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang satu prodi DKV dari prodinya Thomas, partner saya ini. Ya kan, berhubung kita lagi libur semester dan gue yakin banyak juga universitas yang sedang mencari mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Jadi kenapa tidak gitu. Nah, mulai bahas aja gak sih Thomas? Ya. Kan, ya. Oke. Pasti dari banyak teman-teman yang mau masuk DKV akan mempertanyakan, apa sih nih yang ngebuat lu jurusan DKV itu menarik buat mahasiswa, dan yang ngebedain DKV dari jurusan seni lainnya itu apa gitu toh? Oke. Gue akan jawab ya. Yes. To be honest, gue pilih DKV. Kenapa? Karena satu nggak ada matematika. Itu gue Oke. udah free banget ya kan. Kayak gue aduh pusing nih gue di SMK gitu kan. Gue di SMK matematika mulu kan. Di situ nggak ada. Gue pilih. Terus kedua, karena gue tuh orangnya suka banget tuh kayak dengan hal-hal logo poster gitu loh. Ya cuman emang gua kan karena baru belajar gitu kan, kayak awal-awal ya udahlah bikin poster seadanya gitu kan. Tapi kok makin lama kayak menarik gitu ya kan. Akhirnya gue pilih gitu. Gitu. Oke, berarti karena nggak ada matematikanya itu dan lu emang Itu suka nomor untuk satu sih. ngedesain gitu ya? Itu Oke, nomor oke. satu. Mata kuliah inti yang diajarin di jurusan DKV itu apa? Dan Oke, yang kenapa? Hah? Dan kenapa? Dan Oke. kenapa Oke. mereka penting buat pengembangan karir di industri kreatif nih, Tom? Jawabannya sangat mudah sekali. Waduh. Waduh. Oke, yang pertama Apa tuh? semester 1 ya. Ini semester 1 gue ada pelajaran namanya elemen visual. Oke. Di mana di situ kita belajar untuk mengenal warna, campuran-campurannya, ya yang mungkin yang lu juga bisa tahu ya, warna Tentier, warna, pokoknya campuran-campuran, monokrom dan sebagainya gitu. Di situ kita belajar mengenai warna, seperti yang gue bilang tadi, campuran, dan kepekaan kita terhadap warna gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kalau bikin poster kan nggak mungkin semuanya jreng 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 gitu, merah kuning gitu kan. Yes. Jadi kayak, wah pasti pusing dong yang baca gitu. Nah di situ diajarin sih kayak gimana caranya kita, bisa membalance lah gitu. Jadi posternya itu terlihat indah, menarik gitu. Lalu yang kedua adalah bahasa visual. Bahasa visual ini apa ya, dia tuh apa ya, berusaha menjelaskan sesuatu karya, eee, ketika kita ngelihat gitu, kita paham nih arti makna dari karya ini apa, gitu. Eee, Apa ya, ini sih menurut gua menarik ya, karena gambarnya juga nggak terlalu susah dan sebenarnya ini sih yang lumayan santai ya, bahasa visual ini ya. Cuman emang lagi-lagi karena ini masih manual, jadi kita memakai barang-barang yang ada gitu, seperti pensil dan lain-lain. Yang ketiga adalah gambar. Gambar ini adalah, salah satu basic juga ya, mata kuliah yang paling basic, yaitu tentang ya gambar gitu. Jadi
Ntar kita gambar apa ya, gambar apa, objek, kita gambar 3D 3D kayak belum deh. Ya kayak gue belum. Itu baru kayak paling yang kalau 3D itu karena kita shading ya. Kita shading Oke. dan lain-lain gitu. Ya, basicnya sih seperti itu ya. Ada tiga tiga yang inti sih. Kalau sekarang, kalau untuk semester 2 udah lebih beragam lagi. Yang masih ada itu adalah gambar, tapi elemen visual tuh udah nggak ada. Gue belajar Oke. mengenai videografi tekniknya seperti apa gitu. Ya di situ kita kita dibelajarin juga balance. Bahkan ini apa ya? Desain itu nggak harus lu cuman bisa bikin logo, poster dan sebagainya gitu. Lu bisa bikin video juga. Kenapa? Karena itu saling tergantung ya. Ada ketergantungannya bukan ketergantungan sih. Ada relasinya. Relasi itu Oh, kayak ya seperti gue bilang di video itu kita diajarin irama, balancing, terus proporsi itu kan semua ada di desain maupun di video kan. saling berkaitan gitu ya. Kayak saling berkaitan gitu. Terus ada lagi yang dia pakai digital sekarang tuh apa ya namanya? Komputer grafis. Oh ya, komputer grafis di situ kita diajarin cara tracing, kita diajarin cara pakai pen tool yang benar gitu. Dan banyak banyak contoh lah kayak masking bla 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 yang basic juga gitu, yang harus dipelajari juga gitu. Artinya dari pelajaran inti itu ngebangun kepekaan akan warna gitu ya, dan kita bisa ngerti gimana sih caranya ngelihat ketika kita ngelihat suatu karya kita ngeartiin dalam kata-kata gitu ya, dan yang mesti cara mengoperasikan suatu software gitu kan untuk menggunakan tool-tool yang ada gitu ya. Oke, menarik. Nah, dari pasti di setiap prodi itu ya, mau di kafe, mau akuntansi, mau pospar, mau SI dan lain-lain, itu pasti akan ada tantangan ketika kita ngerjain suatu tugas nih, ya kan? Wah, oke. Apa sih tantangan umum yang lu hadapin sebagai mahasiswa jurusan di kafe dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tugas-tugas kreatif, dan gimana caranya lu ngehadapin itu semua, kesulitan itu semua? Oke, tantangan yang udah pasti banget ya, revisi. Nah, revisi itu udah pasti lah ya, kayak, mungkin mungkin kalau awal-awal kayak, ya kalau gambar pun juga kayak awal-awal juga udah ada revisi kayak, "Oh ini salah nih, kamu kamu ubah lagi ya, kamu ini, lebih dibuat mendetail lagi," gitu. Nah itu, selain, revisi nih kan, itu ada kalau misalnya kayak gua adalah, apa ya, orang yang nggak bisa gambar gitu. Gua gambar cuman gunung-gunung, matahari, sawah gitu kan, rumah-rumahan gitu ya. Ya gua nggak bisa gambar secara kayak gambar orang, detail banget gitu, gua nggak bisa. Itulah kesusahan gua, eee, tapi tapi gini, gua mau ngomong, kesusahan itu, walaupun lu kesusahan, lu nggak bisa gambar, lu, masih bisa masuk di kafe dengan cara lu beradaptasi. Lu bisa apa ya, namanya lu bisa apa sih namanya itu ya, lu bisa mengikutilah, asal lu bisa mengikuti gitu. Walaupun lu gambarnya emang, mohon maaf, lu gambarnya kurang bagus, kurang menarik gitu, tapi di situ lu akan terbangun sih, maksudnya kayak, "Oh ini kurang nih," lu bahkan revisi sendiri tanpa harus disuruh gitu. Itu sih Berarti bukan kesulitan berarti gua. berarti bukan berarti kita harus bisa gambar ya untuk masuk DKV kan? Oke. Artinya dengan lu berusaha sendiri, lu mau untuk belajar, artinya lu bakalan bisa gitu. Yang Oke, penting mau menarik. berusaha, ya doa paling penting Oke, juga. nah, betul, itu pasti dari setiap jurusannya. Mhm, Nah, oke. prospek karir untuk lulusan jurusan DKV dan itu gimana? Dan ada nggak sih industri yang khusus buat nyari lulusan DKV gitu, ada nggak? Oke,
Mungkin kalau kalau kayak lu nanya apa, soal prospek kerjanya apa, pasti yang di pikiran orang-orang tuh paling, "Oh, dia freelance, lu desain 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 logo, banner buat perusahaan," gitu. Enggak juga, teman-teman. DKV itu banyak, maksudnya lu bisa menjadi videographer, lu bisa jadi, penulis naskah, bla bla bla, itu semua tuh, apa ya, banyak lah. DKV tuh nggak harus se semata-mata cuman desain itu ya. Ada juga animasi, lu kayak, lu oke coba, kalau misalnya Kak, kalian tahu, channel Kok Bisa, itu kan menggunakan animasi dan itu juga dibelajarin di DKV ini. DKV ini kan masih umum ya, terus kalian mau bikin video misalkan bikin MV, bikin video iklan itu juga masuk DKV juga. Jadi nggak harus lu desain doang gitu, lu nggak harus gambar-gambar doang. Gambar pun juga lu bisa commission, lu melalui apa, ya lu sendiri kayak lu buka jasa gitu, kayak jasa gambar. Dari platform-platform IG, Iya, Facebook gitu-gitu ya. iya, platform-platform tersebut gitu. Lalu untuk yang umumnya ya lu kerja di perusahaan, lu bisa apa ya, banyak juga sih, lu bisa kerja kantoran, tapi sembari lu bikin, banner atau bikin flyer lah untuk perusahaan lu sendiri gitu. Kan ada beberapa perusahaan kayak cari graphic designer gitu. Terus kalau mikirin gue kenapa, gue nggak kerja di perusahaan tersebut sebagai orang kantoran biasa dan juga sebagai, desainer juga gitu. Kenapa tidak gitu kan? Apalagi gue punya basic, dari DKV, gue SMK juga multimedia gitu kan. Jadi emang apa ya, banyak sih DKV itu peluangnya itu sangat besar. Apalagi sekarang zaman-zamannya AI ya, ChatGPT, Perplexity, bla Betul. bla bla gitu. Banyak sih. Oke, oke, oke. Menarik, 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 menarik. Nah, sekarang Mhm. dari kurikulumnya sendiri, ya jurusan DKV, gimana sih kurikulum jurusan DKV itu ngebantu mahasiswa-mahasiswinya dalam ngembangin keterampilan desain dan kreativitas mereka gitu. Mmm, eee, ngembangin apa? Sorry? Mengembangkan keterampilan desain mereka dan kreativitas mereka. Mmm, cara ngembanginnya apa ya, caranya gini, sebenarnya nggak ada cara yang pasti sih, tapi, eee, lu masuk di kafe nih awal-awal lu nggak bisa gambar, tapi lu akan sadar makin lama, misalnya lu udah semester, 4, 6 gitu kan, udah lebih tinggi itu pasti akan terasa gitu. Perubahannya itu bukan dari siapa-siapa, lu yang berubah kayak, awalnya gambarnya kurang baik, kurang menarik, tapi lama-lama kayak, gambarnya tuh makin bagus gitu loh. Itu sih, proses sih, lu masuk masuk DKV juga apa ya, proses juga gitu. Lu akan dibangun di situ. Kayak lebih, peka lah sama warna gitu. Terus lu bisa apa ya namanya, istilahnya ya pokoknya istilahnya istilahnya lu, eee, learning by doing gitu. Lu baru Oh bisa iya. gambar, ya udah lu, belajar aja sambil lu ngerjain gitu. Jadi lu prosesnya akan nyata gitu, dengan bantuan dosen Berarti dan dengan teman-teman tuh. berarti dengan tugas-tugas praktek yang diberikan dosen, dengan bertanya dengan dosen dan dengan bimbingan dari dosen, teman-teman segala macam itu berarti membangun ya, membangun diri kita sendiri untuk Yap, lebih baik dalam suatu hal gitu ya. iya, pasti. Kalau dari ini lo perspektif lo mungkin desain dan kreativitasnya gitu. Mhm, mhm, Yes, yes, gue ngerti. Oke, 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 menarik. Nah, sekarang kalau lu kan kreativitas ya, mhm, nah, jurusan yang eh, mengharuskan. menonjolkan kreativitas mahasiswa-mahasiswinya, gimana sih proses pembelajaran prakteknya itu ngebantu mahasiswa dan mahasiswinya dalam mempersiapkan diri mereka untuk dunia kerja setelah lulus gitu. Oke, eee
Caranya, apa ya, caranya lagi-lagi ini sih, lagi-lagi lu gimana ya ngejelasinnya, ini agak sulit. Kenapa? Karena gini, gue tuh, eee, gue apa ya, sempet awal-awal kayak gue nggak bisa gambar gitu, gue nilai jelek mulu gitu, D bukan S, D lah, D gitu, C gitu kan. Tapi makin lama tuh kayak, gue makin apa ya namanya, kayak ada improvement-nya lah, bahkan kayak, salah satu dosen aja bilang kayak, "Thomas, kamu ada improve ya?" Gitu. Jujur gue kaget tuh, gue, apa ya, gue emang orangnya kan nggak bisa gambar gitu kan, tapi makin lama eee, makin lu bisalah untuk gambar gitu, walaupun mungkin emang kurang dibandingin anak-anak yang jago gambar gitu. Cuman, yang paling penting gini, lu masuk kuliah DKV, lu gambar, jangan pernah membandingkan diri sama orang lain. Kenapa? Karena setiap anak tuh memiliki kemampuan yang beda-beda. Mungkin, dia nggak jago gambar tapi nggak jago editing. Kebalikannya juga, mungkin kita jago editing nggak bisa gambar, gitu loh. Jadi, semua bisa kolaborasi sih, gitu. Hmm, oke. Artinya gimana kita beradaptasi, gimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang gitu ya, untuk Dan mencoba paling hal penting juga tersebut. koneksi sih. Itu kalau nggak ada koneksi susah. Oh iya, Itu koneksi. Koneksi juga sih. oke. Terus, oh pasti ada mahasiswa yang suka nih untuk berkompetisi gitu kan. Hmm. Kayak mungkin kalau dari eh, hukum mungkin kompetisi debat, kalau misalkan dari DKV mungkin kayak fotografi dan lain-lain. Nah, apa kesempatan yang tersedia untuk mahasiswa-mahasiswi jurusan DKV buat bisa ngikutin kompetisi atau pameran desain? Iya. Untuk di, eee, jurusan DKV sendiri itu kita bisa nyari dari diri kita sendiri. Kita kita nyari aja udah di Google dimanapun itu. Wah, ada pameran desain ya, ada lomba ini ya, ada lomba itu ya. Ya kita bisa gitu. Kita kita misalnya lu mau lomba videographer kayak apa kayak gambar itu bisa. Dan kedua juga dari dosen. Kadang-kadang juga kayak, beberapa bulan yang lalu kayak dosen gue tuh bilang, "Ada yang mau kan nih ada lomba untuk, apa, bikin poster tentang Indonesia," kalau nggak salah. Ya itu bisa juga. Dan juga yang terakhir di kampus sendiri apa, bukan software, di websitenya kampus itu juga kadang-kadang ada juga gitu. Jadi kita banyak sih, lu lu mau ada pameran bisa cari di Google juga, lu mau ada lomba juga, kadang-kadang juga di apa, di website sendiri ada, bahkan juga dosen bisa merekomendasikan untuk lu ikut gitu. Banyak banyak, Oke, berarti bisa dengan tanya-tanya, mencari sendiri malah bisa ya. cari sendiri juga bisa. Oke. Nah, terus ada nggak sih? Iya, pasti kan dari Ada. Oh, universitas belum kita belum. ini nampaknya suka ngelawak beliau ini Oke. ya. Oke, kampus kita ini kan udah ngeluarin lulusan-lulusan nih. Udah banyak nih lulusan-lulusan UBM ya kan. Nah, eh, ada nggak sih alumni jurusan DKV yang udah sukses dan menonjol gitu di bidang desain atau industri kreatif lainnya gitu? Oke. Eee gini, kebetulan gue suka jari-jari ya, gue suka jari-jari kayak, di platform apa, cari kerja ya, kayak yang kayak kalian tahu mungkin kayak Jobstreet, LinkedIn. Gue ketemu salah satu, alumni kampus, Universitas Bunda Mulia, di Serpong atau Ancol ya. Itu adalah Hernando Santoso. Wah, kenapa nih gue, bawa beliau, gue bawa nama beliau. Menurut gue menarik banget. Jujur gue agak kaget, karena gue kan gue suka minum kopi gitu kan, di kafe-kafe gitu.
terus ada kopi Konichiwa. Nah, ternyata beliau ini adalah founder dan CEO Konichiwa Group. Beh. Jadi lu nggak harus cuman bisa desain doang, lu nggak harus kayak aduh gue pengen nggak buat poster untuk perusahaan ini, nggak. Lu bisa jadi founder. Lu bisa bikin logo brand lu sendiri. Apalagi kayak lu bisa apa ya? Meracik minuman atau lu bisa masak gitu kan. Lu bisa bikin aja, lu mau bikin rumah makan juga oke gitu loh. Lagi-lagi peluangnya itu besar sih. Makanya makanya gue cukup kaget dan kagum juga sama beliau. Beliau bisa gitu. Kan orang-orang kayak mikirnya oh di kafe ya paling desain poster ya kan. Eh yang nggak hanya itu sih. Jadi banyak banyak banget untuk yang lain-lain lah seperti tadi Konichiwa Group ini. Keren juga ya beliau ya. Nah, kita tahu perkembangan zaman pasti udah ini, apalagi sekarang udah ada yang namanya AI. chat open AI gitu kan. Dan AI lainnya yang mungkin teman-teman udah tahu dan udah banyak pakai gitu ya. Gimana jurusan di cafe itu ngejaga keterkiniannya kayak dengan perkembangan tren dari teknologi yang ada dalam desain. Kalau kalau bisa gue kasih contoh kayak PixArt, kayak Canva, kayak Illustrator di HP, kalau misalkan video editor mungkin CapCut gitu-gitu. Gimana sih jurusan DKV ini ngejaga keterkiniannya dengan perkembangan tren dan teknologi yang ada dalam desain? Caranya adalah kalau istilah anak-anak tuh berbaur sama yang lain. Kayak lu Oke. apa ya namanya? Lu memanfaatkan, bukan dimanfaatin. Bus. Oke. Oke. Maksudnya memanfaatkan adalah contoh lu ada Canva, ada CapCut. Lu untuk belajar desain Canva sangat gue rekomendasikan banget. Lu misalnya kayak lu baru nih menjajakan kaki di desain ini, di dunia desain, ya lu pakai Canva juga nggak apa-apa gitu. Lu lagi dan juga banyak juga website yang menyediakan icon gratis, banyak yang menyediakan template gitu loh. Lu mau bikin CV, resume, bla bla bla, lain-lain itu bisa cari lah di situ semua. Dan juga untuk ngomong soal AI, kelebihannya ya itu, misalkan nih gue mau bikin desain untuk rumah makan, gue mentok nih, gue bisa nanya AI gitu, nggak nanya Google lagi, kan Google kayak banyak artikel kita males ya baca ya. Kalau AI itu udah otomatis, generate, teksnya gitu loh, kayak, dia langsung ngasih tahu kita gitu dan kita bisa terinspirasi. Tapi kelemahannya adalah, gini, orang-orang yang pakai Canva, memakai apa, CapCut itu juga kayak, apa ya, susah juga ya. Jadi, kemarin ini gue ketemu salah satu CEO kayak CEO dari satu, satu tempat. Gue bilang gini, kalau misalkan, butuh, desainer gitu untuk poster, banner, hubungin gue aja gitu kan, gue dengan pedenya gitu kan. Tapi, beliau bilang, "Oh, tidak apa-apa, Canva juga jadi nih cepet," gitu. Nah itu kelemahannya adalah kayak orang-orang kan gampang ngakses Canva, gampang pakai Canva. Jadi kayak, lu kalau nggak bener-bener apa ya, kalau nggak bener-bener mahir dalam, dunia desain, lu akan kalah sama orang-orang yang cuma pakai Canva. Tapi lagi-lagi kalau lu bisa mahir banget di dalam Illustrator dan Photoshop dan lain-lain, itu akan naikin value lu banget, serta lu bakalan bisa ngalahin orang yang cuma bisa pakai Canva. Tapi lagi-lagi lu mau misalnya lu ilustrator nih, lu nggak mau tracing ini, lu cari di Canva, kan banyak tuh elemen-elemennya.
Jadi lu cuman yaudah lu nyari elemen apa yang lu mau pakai, lu download itu jadi PNG. Jadi lu nggak harus cari di di apa software-software yang nyediain icon lagi gitu kan. Lu nggak usah nyari di Google lagi gitu. Gitu sih. Jadi saran gua lu memanfaatkan aja ada AI dan juga aplikasi-aplikasi yang buat desain semakin lebih mudah gitu. Lu manfaatkan juga gitu. Oke. Berarti menggunakan juga ya, bukan artinya jadi wah gue lebih jago dari ini AI, tapi bukan berarti nggak make juga gitu ya. Berarti memanfaatkan juga gitu kan. Dan lu harus juga belajar loh kinerjanya seperti apa gitu loh. Yes, yes, yes. Oke, menarik. Nah, pertanyaan terakhir nih, yang pasti teman-teman tanyakan untuk mereka tahu apakah menjadi pertimbangan untuk mereka masuk di kafe atau tidak. Biaya perkuliahannya sendiri tuh berapa sih Kak? BPS dan BPP-nya? Oke. Untuk biaya kuliah ya, biaya kuliah. Yes. Ya, biaya kuliah untuk masuk universitas itu gua kemarin di Universitas Bunda Mulia itu sekitar wait. Gua ketemu gua bisa gua lagi lihat. Gua contek dulu ya. Sekitar Silahkan. 16 juta. 16 juta 700 lah. Sekitar 16 juta. Oke. Itu Itu kalau nggak pakai apa? beasiswa ya? Ya nggak pakai beasiswa. Kalau beasiswa dipotong lagi itu. Untuk SPP sekitar 10 juta atau 9 juta. Terus BPS-nya apa 4.500.000 dan kemarin tuh gua untuk biaya pokok apa? Biaya pokoknya. BPP-nya. Oke. BPP-nya itu gue kemarin dapat yang 0 sih gitu. Oh, Karena waktu itu SMK sekolah gua SMK multimedia lah. Itu didatangin oleh kakak-kakak dari UBM dan di situ gue tertarik dong karena apa ya? Karena salah satu kampus yang deket maksudnya yang deket sama sekolah kita juga itu UBM salah satu ya. Kayak gue tertarik sama UBM ini. Itu biaya masuk. Ya, ini itu biaya masuk kan. Nah, apalagi sih yang diperlukan? Cat ya kan. Nah, gak dong. Kuas, buku gambar. Gua aja tuh masuk untuk semester 2 tuh ganti sempat 5 atau 4 kali. Karena gini, ada mungkin lu ada yang salah kan. Jadi lu kalau hapus kan jelek kan gitu kan. Kadang-kadang kayak udah berkali-kali salah nih, hapus jelek, akhirnya lu ganti lagi kertas. Terus ada watercolor paper lagi dan itu gua nggak tahu ya gua udah habis berapa karena di situ gua udah ngeluarin banyak lah. Pokoknya maybe lebih dari 500 juga ada sih. Lebih lebih lah pokoknya. Dan sekarang tuh ada sisa gitu dan saran gua gini, lu beli apa yang bener-bener lu butuhkan. Jadi apa ya? Kayak misalnya lu disuruh beli ini, ya udah lu beli jangan yang paling murah, maksudnya, gini, beli sesuai kualitas gitu. Misalnya lu ketemu yang paling murah ini nih, lu lihat dulu ini murahnya bener gak nih? Maksudnya merek apa nih? Merek yang udah lumayan, terkenal gak ya gitu. Kalau misalnya lu beli murah dan mereknya abal-abal itu akan jelek juga hasilnya gitu. Jadi kayak lu buang-buang duit dong gitu kan. Oke. Artinya nggak apa-apa murah, asalkan kualitasnya bagus gitu ya, Kak, Nah, ya. gitu. Oke. Jangan seperti gua, kenapa gua nggak bisa ngecat tapi gue beli cat Sakura gitu kan, yang di mahal ya kan, lebih mahal dan sekarang gua nggak pakai, itu agak menyayangkan ya. Cuman cuman lagi-lagi ya itu apa ya, itu bisa menjadi kayak gua lagi gabut nih, ya udah gua ngelukis aja gitu, walaupun jelek cuman ya udah, lukis aja gitu. Atau juga kita bisa kasih ke adik-adik kelas kita gitu kan, yang mau masuk mungkin gitu. Ya. Gitu sih. Jadi mungkin kalau nanti ada teman-teman yang masuk di kafe dan terus kalian bingung harus beli apa, mungkin kalian bisa tanya sama kakak-kakak tingkatnya gitu kan, atau malah Gitu. kalau kata
Iya, kalau kakak tingkatnya baik gitu kan, malah mungkin kalian bisa minta dan dikasih gitu kan. Kayak Iya. Thomas ini ada alat yang tidak dipakai, Dan dia kasih. juga ini jangan lupa lu banyakin koneksi ke teman-teman cutting lu, ke Ah, cutting cut lu kan. Kayak tuh. jadi lu baiklah sama dia, lu bukan harus lu ngasih-ngasih ya, maksudnya kayak ya lu temenan aja gitu, lu temenan, ntar ada koneksi, ya udah makin luas lu makin luas kayak lu mau ngedesain nanti nanti cutting lu pasti, weh ada job nih di apa company ini nih, di perusahaan ini nih, ada yang tertarik gak? Itu bisa. Terus dan juga jangan lupa kuliahlah di Universitas Budi Mulia, Serpong. Ancol juga ada. Kalau Ancol tuh dia ada tempat tinggal lah, ada tempat Ya, tinggal. ada mesnya. Jadi kalian yang merantau tidak perlu susah-susah untuk nyari kos-kosan. Ya, Gitu. dan juga di Bunda Mulia University di Serpong itu sebelahnya tuh ada Alfa Tower, jadi lu ada Alfamart, Ya, ada Lawson nih kan. tuh. Terus juga ya paling ya kayak ada yang lain lah, lift gitu kan guys, ada lift. Terus apa lagi, fitness center, Yes. itu enak sih, jadi kita pening nih kan belajar di kafe, olahraga ya kan. Olahraga. Terus habis itu Menyehatkan ya tubuh. menyehatkan ya kan, habis itu lapangan indoor, bukan indoor, outdoor ya, kayak lebih outdoor Ah, gak sih, atau itu emang outdoor ya? bisa dibilang outdoor Iya dia karena outdoor. walaupun dia ada di lantai 3 tetap dia buka kan. Iya enak di situ. Terus ada galeri desainnya sendiri gitu, jadi kayak Betul. Jadi lu kalian mau, bisa foto-foto di situ. iya bisa foto-foto, lu bisa misalnya lu gambar nih dan lu terpilih, maksudnya kayak gambar lu bagus, lu bisa pajang di situ gitu. Bahkan nanti nanti ada beberapa, kayak kemarin teman-teman gue ada tuh kayak dia dipilih sama dosen ini, ada satu dosen kayak milih, oh ini bagus nih, pajang akhirnya gitu. Banyak sih fasilitas. Nah, jangan lupa nyari itu di UBM ya kan. Cari infonya sekarang juga gitu kan, sebelum Bisa telat. kalian cari di Google, teman-teman. Bisa di Google gitu kan, Iya. macam-macam. Bisa di AI bahkan. Jadi mungkin segitu aja dulu. Nggak kerasa kita udah selesai ya. Wow. Kan tentang Prodi di Cafe ini. Mungkin nanti video selanjutnya kita bisa membahas prodi-prodi lain gitu kan. Malah kita bisa Bisa. eh, meng-invite, asik invite ya Invite. kan, teman-teman kita ya dari prodi-prodi lain gitu untuk kita Pas tanya-tanyain lagi ya cari nggak narasumber sih. lain ya kan. Betul. Nah, gitu. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman. Terima kasih udah untuk meluangkan waktu kalian untuk nonton video kami. Mungkin segitu dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk Subscribe, like komen dan share. ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye Bye bye. bye.